Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan membacakan tata tertib siswa Madrasah Sanawiyah Darul Ulum. Di dalam tata tertib siswa itu ada 7 poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kehadiran siswa. Yang kedua, ruangan kelas. Yang ketiga, kode etik siswa. Yang ketiga, organisasi. Yang kelima, cara berpakaian. Yang keenam, pengawasan dan bimbingan. Yang ketujuh, sanksi. Yang pertama, dalam kehadiran siswa. Siswa harus hadir di sekolah 10 menit sebelum bel berbunyi. 30 menit bagi siswa yang bertugas khusus membersihkan kelas. Yang kedua, setiap siswa yang terlambat datang harus melapor kepada piket. Yang ketiga, siswa yang meninggalkan sekolah sebelum waktunya karena sesuatu kepentingan harus mendapatkan izin dari guru piket. Yang keempat, jika bel masuk dibunyikan, mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. seluruh siswa harus masuk ke kelas secara tertib dan mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran. Yang kelima, jika guru belum hadir di ruangan kelas 5 menit setelah bel masuk ganti pelajaran, maka KM kelas memberitahu kepada guru piket. Yang keenam, selama berada di ruangan kelas atau di halaman sekolah, siswa tidak boleh mengganggu ketertiban dan kelancaran profesi atau proses belajar mengajar. Yang ketujuh, waktu istirahat tidak memperkenankan ada di dalam kelas. Yang kedelapan, setiap siswa harus mengikuti upacara hari Senin dan upacara kegiatan inti lainnya yang diselenggarakan di sekolah. Yang kedua, di ruangan kelas ada 4 poin. 1. Ruangan kelas diperlengkapkan hendaknya selalu bersih serta keadaannya siap untuk dipakai. Yang kedua, alat pelajaran seperti kapur, penghapus, penggaris, papan tulis, jangka harus senantiasa siap dipakai. Yang ketiga, pemeliharaan alat pembelajaran milik sekolah yang ada di ruangan kelas menjadi tanggung jawab tiap warga kelas. Yang keempat, alat pelajaran yang harus dipakai harus dikembalikan pada tempat semulanya. Yang ketiga, dalam kode etik siswa ada 8 poin. 1. Semua siswa harus bersikap sopan santun kepada semua secara profesional ya, dalam madrasah, sesama teman dan kepada siapapun. Yang kedua, pergaulan siswa putra-putri sesuai dengan akhlak Islam. Yang ketiga, setiap siswa harus membaca salam apabila masuk kelas, kantor, ruangan kelas, bila bertemu dengan guru dan sesama teman. Yang keempat, setiap siswa harus mentaati tata tertib dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh madrasah. Yang kelima, setiap siswa tidak boleh membawa barang atau senjata tajam, senjata api, foto, gambar, buku bacaan, dan lain-lainnya seperti HP juga tidak diperbolehkan. Setiap siswa tidak boleh membawa barang-barang atau tidak boleh membawa barang-barang yang tidak layak dibawa. Yang keenamnya, bagi siswa yang tidak boleh berkuku panjang, memakai kalung, giwang, gelang, rambutnya harus sopan, rapi, pantas, tidak mengenai kerah baju. Yang ketujuh, bagi siswa putri tidak boleh berkuku panjang, memakai cutek dan memakai perhiasan kecuali giwang. Yang kedelapan,
untuk seluruh siswa tidak boleh makan di dalam kelas. Yang keempat, poin keempat adalah organisasi. Itu ada 4 poin. Yang pertama, organisasi sekolah yang diakui adalah OSIS. Yang kedua, OSIS beserta stafnya harus aktif membina dan membawa warga madrasah ke arah kemajuan yang lebih baik serta membina dan memelihara 5K. Yang ketiga, masa bakti pengurus OSIS adalah 1 tahun. Yang keempat, setiap kelas harus membentuk KM lengkap dengan stafnya. Yang kelima, cara berpakaian. Ada 4 poin. Yang pertama, hari Senin, Selasa mengenakan atau menggunakan pakaian seragam biru putih. Yang kedua, hari Rabu dan Kamis mengenakan seragam batik. Hari Jumat dan Sabtu mengenakan seragam pramuka. Yang keempat, seragam olahraga dikenakan pada saat pelajaran olahraga. Kalau sudah olahraga, tidak boleh dalam pelajaran yang lain, harus diganti dengan pakaian yang disesuaikan yang tadi. Yang kedua, setiap pelanggaran yang biasa diatasi atau bisa diatasi atau diselesaikan pada tingkat wali kelas dapat diselesaikan melalui surat rapat Dewan Guru dan BPBK. Yang ketujuh, poin ketujuh adalah sanksi yang ada 4 poin. Yang pertama, diberikan peringatan dan teguran. Yang kedua, pemberitahuan kepada orang tua wali atau melalui surat. Yang ketiga, skorsing. Yang keempat, diserahkan kembali kepada orang tua atau murid. Banjar, sekarang tanggal 9 Juli 2018. Tertanda Kepala Sekolah MTS Darul Ulum Hajah Ida Robiah Adawiyah MPDI. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bisilatil arham wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini Ibu akan sedikit menerangkan tentang sekelumit prestasi dan alumni MTS Darul Ulum. Yang pertama, untuk prestasi, alhamdulillah MTS Darul Ulum ini banyak sekali mendapatkan prestasi-prestasi, diantaranya menjuarai bidang keagamaan. Dalam bidang keagamaan yang pernah diraih oleh MTS Darul Ulum ini diantaranya menjuarai pidato bahasa Arab, kemudian MTQ, kaligrafi, dan qosidah. Untuk bidang olahraga, ini banyak sekali, diantaranya ada voli, badminton, tenis meja, lari atau sprint, kemudian yang paling terfavorit adalah futsal. Nah, dari sebagian prestasi-prestasi dalam bidang keagamaan dan olahraga, banyak sekali juga prestasi-prestasi yang dicapai oleh kakak-kakak kita di pesantren. Jadi selain daripada bidang keagamaan dan olahraga yang didapat di sekolah, juga kakak-kakak kita mendapatkan prestasi di kepesantrenan. Di antaranya ada menjuarai lomba adzan, kemudian MKK, dan lain sebagainya. Kemudian untuk meyakinkan kalian dan untuk memotivasi kalian, berikut ini ada beberapa kesan dan pesan dari para alumni MTS Darul Ulum. Silahkan disimak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Fadila Ahmad. Saya alumni dari MTS Darul Ulum. Saya di MTS Darul Ulum dahulu aktif dalam OSIS dan menjabat sebagai bela negara. Nama saya Habib. Saya lulusan dari MTS Darul Ulum tahun 2019. Saya aktif dalam ekskul ekstrakurikuler Paskibra. Terima kasih. Nama saya Yusuf. Saya lulusan dari MTS Darul Ulum tahun 2019. Saya aktif dalam bidang masalah olahraga. Nama saya Fauzan Hilmi Hikmatiar. Saya alumni dari MTS Darul Ulum 2019. Sebagai saya jabatan ini di Darul Ulum ini sebagai judat kepramukaan. Terima kasih. Nama saya Iqbal. Saya lulusan dari MTS Darul Ulum tahun 2019. Saya aktif di bidang olahraga. Saya Astri Alvita Dewi, alumni Madrasah Sanawiyah Darul Ulum tahun ajaran 2019-2020, pernah menjabat sebagai sekretaris OSIS. Nama saya Sonia Nur Usna. Saya lulusan MTS Darul Ulum angkatan 2019-2020. Saya pernah menjabat sebagai Pratama Pi. Perkenalkan, nama saya Reina Nur Aini. Saya alumni dari MTS Darul Ulum tahun ajaran 2019-2020. Saya pernah menjabat sebagai Judat Pi. Perkenalkan, nama saya Adinda Jahra Paudila, alumni MTS Darul Ulum 2019-2020. Saya pernah menjabat sebagai bendahara PMR. Nama saya Dini Nur Padilla. Saya alumni MTS Darul Ulum 2019-2020. Saya pernah menjabat sebagai perobatan 1 di PMR. Perkenalkan, nama saya Lala Sulasri. Saya alumni MTS Darul Ulum tahun 2019 tahun 2020. Saya pernah menjabat sebagai Keranipi. Perkenalkan, nama saya Intan Nursani. Saya alumni MTS Darul Ulum tahun ajaran 2019-2020. Saya pernah menjabat sebagai bendahara PMR. Nama saya Dinda Nur Wahidah. Saya alumni MTS Darul Ulum. Saya pernah menjabat perobatan 2 di PMR. Perkenalkan, nama saya Reja Sabila, alumni MTS Darul Ulum angkatan 2019-2020. Saya pernah menjabat sebagai keagamaan OSIS MTS Darul Ulum. Nama saya Sinta Oktaviani, alumni MTS Darul Ulum tahun ajaran 2019-2020. Di MTS Darul Ulum saya pernah menjabat menjadi bendahara OSIS. Nama saya Leni Sri Latifah. Saya alumni MTS Darul Ulum angkatan 2019-2020. Saya pernah menjabat sebagai harta kapi di dalam organisasi pramuka. Nama saya Salam Mardiana, alumni MTS Darul Ulum tahun 2019-2020. Saya aktif di bidang PMR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delatika, alumni MTS Darul Ulum Kota Banjar, lulusan tahun 2015-2016. To the point, kesan selama belajar di MTS Darul Ulum. Hal itu merupakan pengalaman yang sangat berarti bagi saya. Juga kepada guru-guru, terima kasih atas segala pengajarannya, dan hal itu merupakan sesuatu yang harus diapresiasi. Teringat dulu ketika belajar di bangku MTS, selalu aja ngantuk, nundutan tuh di sana. Di sana kan posisinya itu strategis ya, ada rel kereta. Nah, giliran kereta itu jalan, ketika saya nundutan, kan saya kaget, juk langsung. Nah, teringat juga ketika waktu masuk sekolah, saya itu telat. Bukan saya sendiri sih, ada 2 orang atau 3 orang teman ya. Dan telatnya itu parah, setengah jam. Gurunya udah ada, muridnya udah ada. Nah, giliran saya masuk, ya saya dihukum dulu lah.
Dihukum suruh lari 5 putaran, ya saya lari pagi aja dulu. Tapi efeknya juga enak sih, jadi kan sehat. Tuh. Nah mungkin itu pengalaman selama belajar di MTS Darul Ulum. Sekilas pokoknya, insya Allah madrasah hebat, madrasah bermartabat. Perjuangkan. Selamat belajar adik-adikku tercinta. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Melsa Chandika Lestari, alumni dari Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Kota Banjar. Alhamdulillah wa syukurillah, sebuah kebahagiaan bagi saya dapat sekolah di Madrasah Sanawiyah Darul Ulum. Di sana tidak hanya pendidikan formal yang kita dapat, akan tetapi pendidikan agamanya pun juga kuat di sana. Nah, suatu hal yang saya ingat sampai sekarang adalah ketika guru-guru mengubrak-ngabrik kobong untuk segera sholat berjamaah duha di masjid waktu itu. Sangat berkesan buat saya. Dan untuk para guru-guru tercinta di Darul Ulum, maaf atas banyak sekali kesalahan, pernah membuat jengkel atau membuat sakit hati dari ucapan-ucapan kami. Jangan pernah mengeluh. Terima kasih atas segala ilmunya. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang pahala dan ibadah buat para guru-guru tercinta di Darul Ulum. Untuk kegiatan saya sekarang, ya diberi kesempatan untuk melanjutkan studi di Kampus Biru Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dan mengambil prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dan kalau tidak kuliah, saya di TK Tunas Karya untuk menambah pengalaman bagaimana sih mendidik anak-anak itu, apalagi anak-anak kecil ya yang usianya 7 keliling. Kemudian kalau sudah dari TK, nah kalau ba'da asar di madrasah dan selepas maghrib juga sama anak-anak di masjid. Jadi alhamdulillah saya setiap harinya sama anak-anak biar awet muda. Sekian video yang saya buat, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arini Alfa Khairat. Saya alumni MTS Darul Ulum angkatan 2017. Kesan selama bersekolah. Datang akan pergi. Banyak hal yang tak terlupakan yang saya dapatkan selama bersekolah di sana. MTS Darul Ulum telah mengajarkan banyak hal dan banyak membantu saya untuk menjadi pribadi seseorang yang lebih baik. Ini semua berkat kalian, wahai para guru, yang selalu ada membantu saya dan menunjukkan kepada saya mana yang benar dan mana yang buruk. Tanpa kalian, saya bukanlah siapa-siapa. Dan saya yakin besok atau lusa MTS Darul Ulum akan menjadi lebih baik dan lebih jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Aulia Rizik. Jabatan dulu di MTS Darul Ulum itu sebagai Ketua Pramuka atau Pratama Pramuka Putra. Saya masuk kepada MTS Darul Ulum tahun angkatan 2014-2015 dan tahun keluar tahun angkatan 2016-2017. Terima kasih.
ucapan saya terima kasih kepada seluruh guru MTS Darul Ulum, baik yang sudah keluar atau yang masih ada, masih istiqomah di MTS Darul Ulum, yang telah membimbing saya sampai saya mampu untuk mencapai ya predikat nilai yang insya Allah cukup baik. Dan terima kasih kepada kepala sekolah ya, yang telah mengizinkan saya untuk memberikan kesan dan pesan saya untuk MTS Darul Ulum. Kesan saya ketika di MTS Darul Ulum itu ya, meskipun dulu itu saya masih dalam keadaan labil dan masih gampang untuk terbawa arus sana sini gitu kan. Ya mohon maaf sebelumnya ketika dulu misalnya gitu saya ada bangor dan lain sebagainya, mohon maaf. Tapi kesan saya untuk MTS Darul Ulum itu, MTS Darul Ulum itu sangatlah disiplin dalam sholat duhanya, dalam tata keramanya, dalam bahasanya, dan dalam segala hal disiplin. Tepat waktu, saya sangat mengapresiasikan, apalagi ketika kepemimpinan Bu Haji Ida Robiah Adawiyah. Saya sangat mengapresiasi bahwasanya ya MTS Darul Ulum itu sangatlah disiplin, sigap, tegap, dan keren lah gitu. Kesan saya dulu ketika di MTS Darul Ulum itu, meskipun saya rada labil, mohon maaf sebelumnya, tapi Darul Ulum itu memang sangatlah baik. Karena apa? Karena Darul Ulum itu adalah sekolah dan pesantren yang mengajari saya untuk bagaimana saya public speaking di hadapan umum dan mengembangkan bakat terpendam yang ada di diri saya. Pesan saya untuk MTS Darul Ulum, tetaplah semangat. Jadi besok